Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas mabadi asyrah atau dasar-dasar 10 ushul fikih. Kemudian pembahasan apa itu hukum, mahkum alaih, mahkum bih, hakim. Sekarang kita membahas bab yang merupakan inti dari ilmu ushul fikih, yaitu bab dilalat atau bab kaifiyatus istinbatil ahkam minan nusus, bab petunjuk atau tata cara metode menyimpulkan hukum dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum dalam Islam sumbernya hanya satu, yaitu dari Allah. Nah, Allah menurunkan hukum ada kalanya langsung, yaitu melalui nas Al-Quran, atau tidak langsung, yaitu hadis. Nah, maka cara menyimpulkan hukum ini tentu saja tidak lepas dari nas Al-Quran dan hadis. Dan sebagaimana kita tahu, nas Al-Quran hadis ini menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu istinbatul ahkam dan ilmu ushul fikih ini nanti sangat berkaitan erat dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi nggak bisa dilepaskan. Karena Al-Quran hadis yang merupakan sumber hukum bahasa Arab, maka kaidah-kaidah bahasa Arab sangat-sangat menentukan hukum dalam Islam. Paham ya? Nah, dalam bab ini, bab dilalat ini, secara garis besar ada dua macam ya. Ada dilalatun nas 'alal makna, ada dilalatun nas 'alal hukmi syar'i. Ada petunjuk nas atas sebuah makna. Nas menunjuk satu makna. Ada petunjuk nas atas hukum syar'i secara langsung. Artinya sebuah nas Al-Quran itu langsung menyasar hukum syar'i. Ada sebuah nas menyasar sebuah makna. Nah, nanti yang bagian pertama, nas menunjuk satu makna, ini mencakup pembahasan tentang khos, am, hakikat, majas, gitu-gitu. Umpama contohnya yang dilalatun nas 'alal makna. Al-Quran menyatakan bahwa di antara yang membatalkan wudu atau yang membuat hadas adalah lamastumun nisa. Lah, kata-kata lamas ini kan nas Al-Quran. Lah, ini apakah makna hakiki, yaitu menyentuh, atau lamas di sini maknanya majas dengan arti jima. Nah, itu namanya dilalatun nas 'alal makna. Satu nas menunjuk satu makna. Lah, ini makna hakikat atau majas kah? Atau ini khos atau am? Lah, ini pembahasan yang model pertama. Itu juga termasuk cakupan bahasan usul fikih. Lah, ada dilalatun nas 'ala hukmi syar'i mubasyarah. Nas menunjuk satu hukum syar'i secara langsung. Contohnya aqimus shalah wa atuz zakah, melangsungkan. Tegakkan salat. Bayar zakat. Nah, sing biasanya istilah iki masalah qat'i. Jadi ini penting. Ini rada abot tapi gak apa-apa sampainya. Karena ini penting. Jadi dalam ilmu usul fikih ya, dalam ilmu Islam itu ada istilah thubut sama istilah dilalah. Ini sering saya utarakan sebetulnya. Mungkin sebagian kalian sudah pernah dengar. Thubut itu riwayat. Kalau dilalah itu makna. Nah, dalam Al-Quran sing jenenge riwayat atau secara thubut itu qat'i semua. Kabeh qat'i. Dipastikan kebenarannya 100%. Kowe kok meragukan satu huruf dari Al-Quran, kufur. Mahfum.
Karena kabeh mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas kabeh diriwayatkan secara mutawatir. Sak huruf ya aku alhamdulillah untuk ragu-ragu, langsung kafir. Mafhum ini. Jadi qat'iyatus subut. Lah mengenai dilalahnya, mengenai makna, lah 90% Al-Quran itu dzanni, 10%-nya qat'i. Secara makna yang qat'i, yang 100% benar tidak ada khilafiyah di situ, hanya 10%. Sisanya 90% itu dzanni. Contohnya qat'i, aqimus shalah, ini secara riwayat qat'i. Wong kok ngingkari kafir, ngingkari bacaannya itu. Secara dilalah makna ini juga qat'i. Tidak ada bisa dimaknai yang lain. Maksudnya di sini tuh zikir, eling Allah, itu kafir. Maksudnya zakat ini pembersihan, kafir. Secara makna, kesepakatan ulama, ini maksudnya zakat sebagaimana yang kita tahu itu. Tapi ini hanya 10%. Sedangkan sisanya itu qat'iyatus subut walakin dzanniyatut dilalah. Contohnya lamastum. Lamastum ini secara riwayat qat'i, tetapi secara makna itu dzanni. Makanya bisa bermakna majaz hakiki, yaitu menyentuh mazhab Syafi'i yang megang ini. Ada yang bermakna jima yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Lah yang jadi pertanyaan, kenapa kok Al-Quran secara dilalah itu sampai 90% dzanni? Di antara hikmahnya, dan hukum dalam Islam ini yang berupa nas Al-Quran ini bisa relevan sepanjang zaman. Jadi dzanni itu kan mahallul istihad, tempatnya istihad. Tidak ada kesepakatan sing 100% qat'i, enggak. Apa enggak ini? Ya kayak tadi lamastum. Sing longgar. Nek lagi kepepet ning Ka'bah uyel-uyelan anang wedok, pindah mazhab Maliki atau Hanafi dan lain sebagainya. Dan ini rata-rata Al-Qur'an justru. Yang kedua, di antara hikmahnya kenapa kok dzanni 90%? Ben wong kuwi gelem mikir. Nek kasarane ben uteke kanggo. Ben uteke kanggo. Jadi pahala itu bisa didapat melalui banyak cara. Ada orang itu golek pahala songko tenaga fisik, angkat-angkat gitu kan, kerja ke bojo kan pahala we. Pijet, khidmat lah, khidmat. Ada pahala itu lewat hati, cinta dengan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Nah, ada pahala iki sing lewati utek, via otak. Mafhum ini? Nah, dia itu mikir nih hukum-hukumnya Gusti Allah, sinau. Mana aja diomong. Besok di akhirat amalnya ditimbang. Kalau ilmu tidak ditimbang, gundulmu ya. Jadi ibadah utek ya enek. Ibadah utek ya enek. Dan ini termasuk sing paling mulya. Sing paling mulya, sing jenenge ilmu. Jadi ilmu itu ibadah utek. Nek ilmu iku ora mbok anggap ibadah, akhirnya ulama malas mikir. Terus akhirnya tidak ada ilmu agama ning dunya. Itu sing amale gawe apa? Yang kadang kan gak mikir wong ning ngono. Jadi ada ibadah itu otak. Olah otak tapi oleh ganjaran. Lah kuwi mangane Al-Qur'an iki dzanni, bahkan hadis iki rata-rata secara riwayat itu dzanni. Hadis secara subut saja dzanni. Yang mutawatir, apalagi mutawatir lafziyan itu langka sekali. Rata-rata mutawatir itu makna itu pun tidak banyak. Secara subut itu dzanni, secara makna rata-rata hadis dzanni. Ben apa? Ben wong gelem mikir lamastum ini maknanya apa ya? Cek kono, cek ini. Ini maknanya apa ya? Ini maknanya apa ya? Akhirnya wong gelem mikir. Coba nek Gusti Allah iku kabeh ya. Hukum-hukume kuwi kabeh qat'i kabeh. Uteke menungso iki kebagian apa?
Cara kabeh Al-Qur'an ya isine qot'i kabeh. Secara makna juga qot'i. Tes perintah. Tes genah. Poin 1 ngomong. Ngomong Al-Qur'an kok kitab fikih ya. Mubtilatus shaum atau asbabul hadath ngomong. Iltiqa'u fitanen ngomong kan. Terus kedua ngentut apa. Terus wong iki gak mikir akhirnya. Iku apalan tok sithik. Tapi krana iki Al-Qur'an secara maknawi dzon, kemudian hadis rata-rata dzon, lah akhirnya muncullah ulama usul fikih, muncullah ulama fikih, muncullah ulama hadis, muncullah ulama tafsir. Nah. Iki tanah cara ngono ya settingane Gusti Allah. Gusti Allah ngono kuwi. Ben apa uteke ora nganggur. Keno utek angel gak angel lah. Keno utek api-api ya ora tunggu kan. Mafhum. Nggih. Lah ini orang-orang sekarang itu orang-orang sekarang yang ekstrem kanan kiri itu mau ngerombak aturan ini. Artinya apa? Yang qot'i didhonikan. Yang ekstrem kanan, yang dhoni dikot'ikan. Contohnya apa? Wong liberal ya, ekstrem kiri. Perkara sing qot'i diotak-atik. Khamr haram diotak-atik. Sik to, khamr haram iki didelok, nyapa kok haram? Oh, karena yang Arab memang enggak terlalu dingin, bukan daerah salju. Jadi maklum itu bukan hajat. Tapi kalau di kutub utara bisa jadi halal. Nah, padahal iki perkara sing qot'i. Paham? Dan banyak lagi perkara qot'i yang digugat sama orang-orang liberal. Ada yang ekstrem kanan, yang dzonni diqot'ikan. Perkara sing seharusnya itu mahalul ikhtilaf dihapus. Contohnya apa? Tawasul, ini kan memang khilafiyah. Tapi dikotikan. Contohnya mana kok jamaah tabligh lah ya sebagian. Perkara yang seharusnya itu mahalul istihad, mahalul khilaf, gak iso. Wis pokoke kudu iki. Nek gak ya dosa, haram, gak melu tertib. Nah, neraka. Jadi perkara-perkara yang longgar disempitne. Nek wong liberal perkara-perkara wis sempit dilonggarne. Lah sing paling pas kuwi khairul umur ausa suha. Wa kadzalika ja'alna likulli ummatin wasatan. Kadza ja'alnakum ummatan wasaton. Wasaton itu tengah-tengah. Ora kanan, ora kiri. Nih. Kemudian yang kedua, dilalatun nas 'alal hukmi syar'i mubasyaratan. Petunjuk nas atas hukum syariat secara langsung. Artinya nas menunjuk hukum syar'i, langsung menyasar hukum syar'i. Kerjakanlah sholat, bayar zakat lah. Ini diantara pembahasan yang akan kita bahas di sini, yaitu masalah perintah. Al-faslu tsalits mabahits fi usulil fiqh wa tata'allaq bi usulil fiqh mabahits al-mabahats al-awwal fil amr. Al-amru talabul fi'li min al-'ala ila al-adna. Menuntut pekerjaan, perbuatan dari atas menuju bawah. Ini sebetulnya definisi syarat semacam ini lebih nonjol ke definisi Hanafi atau Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu mensyaratkan jenenge perintah itu sangka dhuwur ning ngisor. Nek sangka ngisor ning dhuwur itu dudu perintah, itu donga. Nek sejajar podo-podo seangkatan gitu. Ustaz Ayun mama ke Ustaz Faisal mama itu iltimas. Kuwi jane rodok-rodok Mu'tazilah dan orang-orang Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Perintah itu tidak mesti mensyaratkan adanya ketinggian derajat. Jadi soalnya sejajar perintah. Pokoknya thalabul fi'al terus kuwi jenenge amr. Mafhum ya? Tapi ini enggak penting. Fihi qawaid al-qaidatul ula al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Jadi asale perintah kuwi nunjukne wajib kecuali ada qarina.
Ini pendapat jumhur. Wastadallu bidalil aqli wan naqli. Kaidah ini al-aslu fil umur lil wujub berdasarkan dua dalil sekaligus. Dalil akli juga dalil nakli. Apa dalil aklinya? Amal akal fa innahu na'lam min ahli lughah qabla wurudi syara'. Ini gak cocok ini qabla wurudi syara'. Ini betul-betul orang Mu'tazilah ya. Ini kental sekali orang Mu'tazilah kita punya. Annahum atlaqu ala dhammi abdin lam yamtathil amra sayyidihi wa annahum yasifunahu bil isyan wala yudham wala yusab bil isyan illa man kana tarikan liwajibin alaihi. Jadi secara akli perintah itu pada hakikatnya wajib. Karena apa? Secara bahasa namanya perintah ini mesti harus dilaksanakan. Mulane budak sing diperintah kemudian enggak ngerjakan disifati dengan sifat yang jelek, namanya asin, melanggar. Namanya melanggar kan jelek. Paham? Berarti perintah itu memang harus. Kalau perintah itu tidak harus, mama perintah adalah anjuran. Lah ngapain dicaci? Kalau anjuran kan milih, monggo kopi, kalau nggak kopi teh. Mama saya nggak milih kan nggak dicaci. Nah kenapa kok perintah itu kemudian kalau dilanggar jadi cacian? Jadi predikat yang jelek menunjukkan kalau perintah itu wajib. Itu secara logika. Secara naklinya ada enggak? Oh, banyak. Secara nakli banyak. Di antaranya yang disebutkan oleh musannaf di sini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Di sini orang-orang yang melanggar perintah yukhalifuna an amrih, orang yang melanggar perintah diancam ditimpa fitnah atau azab. Nek memang perintah itu tidak wajib, lah ngapain kok diancam-ancam begitu? Ada juga ayat yang lain, ma manaka anta sudah, mana ning iblis ya iblis, ma manaka anta sudah lima amartu biya lima khalaqtu biyadi iz amartu ya, ada amar dua. Yang iz amartu bagaimana? Ma manaka Allah tasjuda id amartum. Neng ayat lain ma manaka antas lima khalaq tuh. Nah, di sini Allah tuh kayak menegur iblis. Jadi kan nyaji. Kowe nyapa to? Kok gak gelem nglakoni perintahku. Gak gelem nglakoni perintahku. Ayat Al-Qur'an di sini kan menunjukkan bahwa perintah itu wajib. Kalau memang perintah Allah sujud itu anjuran, mestinya tidak ditegur, bahkan dibuang sama surga. Ingse al-amru lil wujub itu berdasarkan dalil akli juga dalil nakli. Paham? Wis cukup. Al-Fatihah. Ini sing tak Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tusta'malu sighatuf al fi aujihin. Jadi sighat atau bentuk if'al, bentuk perintah kadang-kadang digunakan untuk selain asalnya. Mari kita bahas bahwa al-amru fil asl lil wujub. Cuman sebelum bahas ini, bahwa sebetulnya perintah itu tidak mesti menggunakan sighat amr. Ada sebagian perintah menggunakan sighat amr. Tentu saja ini yang paling banyak, yang asal. Ada juga sighat fi'il mudhari' yang ditambahi dengan lam amr, atau istilah sorofnya amr lil ghaib. Ini amr ghaib itu dalam nahwu tidak ada. Adanya mudhari' sing kelebon lam amr. Nek sorof jenenge amr lil ghaib. Bahkan menurut ulama Kufah
fi'il amr juga enggak ada. Fi'il amr itu enggak ada. Lah terus apa Bu? Apa itu kan? Hah? Wih fi'il mudhari juga. Wih dianggap fi'il mudhari yang dibuang ya mudhari'ahnya kemudian dijazmkan dengan amil yang maknawi. Berarti fi'il ma'ruf tok. Madhi karo mudhari. Tapi mendapat jumhur enggak. Fi'il amr itu ada. Nah, kebanyakan perintah itu menggunakan sigat fi'il amr. Tapi tidak sedikit juga menggunakan sigat fi'il mudhari yang kemasukan lam amr. Wa man kana man syahida minkum syahra fal yasumhu. Fal yasumhu ini perintah menggunakan sigat fi'il mudhari yang dimasuki lam amr. Wal yunfik sa'atin min sa'ati, ini juga fi'il mudhari yang kemasukan lam amr. Bahkan ada juga perintah itu yang bentuknya khobariyah. Perintah sing bentuke bukan kalam insya, tapi bentuk khobar, pernyataan. Dalam kehidupan sehari-hari juga ada begitu. Dalam Al-Quran diantaranya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kata pertama ini diantara susunan khabariyah, bukan susunan perintah, tapi menunjukkan makna perintah. Seorang ibu yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anak. Dalam sehari-hari juga banyak begitu. Mama begini. Santri Al-Fatah adalah tertib masuk kelas. Ngomong gitu. Ini kan tidak ada kata-kata perintah. Tapi secara tidak langsung prakteki iki wis nudune print. Maksudnya santri kon mlebu kelas atau tidak masuk pondok kecuali atau tidak masuk kelas kecuali seragam. Ini kan juga bukan, nggak ada unsur tolaknya. Beda lagi, jangan masuk kelas kecuali dengan seragam. Nah, ini ada tolaknya. Tidak masuk kelas kecuali dengan seragam. Ini juga bagian dari kalam khobariyah tadi, menunjukkan perintah. Nah, kalau yang dimaksud di sini bagaimana? Tentu saja if'al di sini yang dimaksud sighatul fa'al wama fi makna if'al dan yang semacamnya, termasuk dari fi'il mudhari kemasukan lam amr ataupun kalam-kalam khobariyah. Kadang-kadang digunakan makna lid du'a, bagaimana firman Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Jelas nih. Litahdid, kadang-kadang perintah, bentuk perintah, tapi yang dimaksud untuk mengancam. Ya'malu ma syi'tum. Hus. Karepmu kono, ate nglakoni apa? Ini maksudnya perintah, tapi bukan untuk dikerjakan. Lil ikram, untuk memuliakan. Udkhuluha bisalamin. Kemudian litakjiz, untuk melemahkan. Fa'tu bisuratim mim mithli, buatlah atau datangkanlah satu surat yang sama dengan surat dalam Al-Quran. Perintah ini sebetulnya hakikatnya tidak untuk mewajibkan orang berusaha untuk membuat Al-Quran palsu, tapi maksudnya melemahkan. Anda nggak akan bisa. Kadang juga litafwid, untuk menyerahkan satu urusan, untuk memasrahkan. Sebagaimana firman Allah, faqdi ma anta qad. Faqdi, berbuatlah apa yang Anda buat. Maksudnya berbuatlah semau-maumu. Berbuatlah apa yang Anda mau buat. Maksudnya, kowe iki kan
ketua, pimpinan. Jadi kate nglakoni apa-apa merintah apa ya terserah. Sak karepmu. Maksudnya menyerahkan urusan kepada pimpinan. Ada juga litalhif untuk menjadikan susah atau sumpek atau semacamnya. Sedih, sumpah, sumpek, lahif itu maknanya bisa sedih, susah atau sumpek. Contoh firman Allah Ta'ala, mutu bi ghairikum. Jadi mateo kabeh kelawan gawa dendam atau susahnya perasaan Anda semua. Ini sebetulnya ayatnya panjang ya. Ayatnya ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'abdu 'alaikumul anamina minal khair. Jadi di antara sifat orang munafikin itu nek ketemu wong Islam ning ngarep ngomongnya amanna. Tapi nek wis mulai ning guri sumpek abdu 'alaikumul anamina minal khair. Dia menggigit jari-jari mereka karena susah, sedih, kecewa. Nah, sama Al-Qur'an mutu bigo jenis mateo karo sedih ngono. Tentu saja perintah ini bukan perintah untuk mati. Itu ya. Kemudian kaidah kedua, al-aslu fil amr la yaqtadi tikrar. Perintah itu tidak menuntut untuk diulang. Artinya hanya satu kali. Ini pendapat jumhur ya. Wong nek merintah maka yang dimaksud hanya satu kali. Ketika orang sudah mengerjakan, sudah dianggap telah menjalankan perintah. Dalilnya yang pertama secara akli dulu ya. Di mana-mana namanya orang perintah pada dasarnya itu ya memang satu kali. Mama rapi batin kopi. Ya sudah sekali itu saja. Enggak terus mari kopi jam 5 nggih kopi meneh, jam 6 nggih kopi, 7 8 kopi. Oh, tolong pijeti. Ya sudah satu kali itu. Ini merupakan istilahnya ijma. Ijma orang normal. Kalau dalil syar'inya di antaranya watimul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakanlah, maksudnya kerjakanlah haji dengan sempurna, mengerjakan syarat-syarat rukunnya karena Allah. Nah, perintah di sini hanya satu, sehingga kewajiban haji dan umroh hanya satu. Tapi sebagian ulama enggak. Perintah itu layak tadi tikrar. Perintah itu pada dasarnya, asalnya itu menuntut untuk diulang-ulang. Dalilnya apa dalilnya? Di antara dalilnya yang akli dulu ya. Perintah itu kan tolab, sebagaimana larangan itu juga tolab. Nah, namanya larangan yang merupakan tolab tarki ya. Itu menuntut pengulangan atau sekali? Pengulangan. Jadi larangan itu pengulangan. Ojo ngerokok, maksudnya kok rokok sekali. Ngarep ndek ngerokok kan enggak? Yang ngerokok selamanya. Jangan korup, jangan maling, jangan zina. Itu semuanya yaktadid tikrar. Nah, kalau larangan saja yaktadid tikrar, kenapa kok perintah tidak yaktadid tikrar? Kan sama-sama tolak. Tapi, jawab. Kira-kira ya. Tentang tamhid ini ya. Kan memang kalau nahi istilah khususnya apakah yang tadi tikrar tapi sing jumhur kan yang tadi tikrar sawali ane amr ya jelas kan asal ya al-amru awin nahi al-mujarrad anil qoro'in kan ya sing mutlak tamhid ini wonten nek jawane ngene jawane gak ditulis nang kene lali gak ketulis revisi.
wong kuwi nek ngelarang perkara untuk selamanya itu masih mungkin dan gampang. Dari al-intiha an syai' abadan mungkin. Menghentikan satu perkara selamanya itu masih gampang. Berbeda dengan istighol bisyai'. Orang suruh ngerjakan selamanya. Itu berat. Oh, gitu. Jadi tidak bisa dikiaskan antara amr sama nahi. Ini tamhid ngono enggak tamhid? Enggak. Kan gini kalau nahi itu yang mengatakan tidak alal faur kali fikro dan dawam itu niku alasan itu ketika tabib mengatakan kepada orang sakit jangan makan ini itu kan tidak alat dawam itu. Oh iya, masuk akal. Tapi nggih dijawab oleh dibantah oleh jumhur bahwasanya sakit itu juga termasuk orinah, jadi itu bukan mudarat aneh. Oh iya. Ayo nek sing alasannya temriye sing masalah adawam fi jamil Saiki apa efeknya dari khilafiyah ini antara al-amr la yaqtadi tikrar sama al-amr yaqtadi at-tikrar? Sebetulnya banyak ya efeknya ya. Efeknya banyak. Cuman yang disebutkan para ulama itu diantaranya ketika suami menyerahkan talak kepada istrinya, taliki nafsaki. Itu kalau ulama yang layak tadi tikror berarti satu kali cukup, jatuhnya talak satu, andikan mentalak. Tapi kalau yang al-amr yang tadi tikror itu bisa dua, bisa tiga. Itu salah satu efek ya, efek yang cukup fatal dari kaidah yang kedua ini. Ya. Nih kaidah ketiga, al-asl fil amri la yaqtadi al-fawr. Perintah itu pada dasarnya tidak menuntut untuk dikerjakan secara langsung atau secara segera. Artinya yajuzu ta'khiru ala wajhin la yafutu al-ma'muru bih. La li'anna al-gharada minhu ijadul fi'l min ghairi ikhtisasin liz-zaman awal dunafan. Maka boleh mengakhirkan perintah, menunda perintah tentu saja dengan catatan tidak sampai dianggap meninggalkan perintah. Oleh menunda perintah pada dasarnya, tapi dengan catatan tidak sampai dianggap meninggalkan perintah. Krono perintah di antara alasannya, perintah itu maksudnya apa? Ijadul fi'il, membuat atau mewujudkan fi'il itu, perbuatan itu, tanpa dikhususkan waktu A atau waktu B atau waktu C. Jadi perintah itu ini mestinya sing penting kerja. Ya. Ini Rafi, hafal Al-Quran. Ya sudah, sing penting wujud jenenge apal, menghafal Al-Quran. Ngomongin Rafi. Apa mana? Safaro neng Mekah kono. Enggak langsung, saya langsung kerja enggak. Sing penting ada wujud fi'il safar. Tidak menuntut iki waktu sekarang atau waktu nanti, waktu semuanya relatif sama. Cuman dikatakan nanti la ala wajhin la yafutut ma'muru bi. Paham ya? Ini juga pendapat jumhur. Jadi kabeh sing ditulis nang ndi? Mungkin ini sebetulnya juga ada khilafiyah. Al-amru bi syai' amrun bi wasailihi. Merintah sesuatu itu merintah media atau wasilahnya. Umpama ambilkan saya baju di
genteng. Neng genteng. Ini itu saja. Gak terus mau aku mau ngerintai baju kayak enek tonggone. Ya maksudnya sekalian golek tonggo ben iso munggah neng genteng. Jadi ini mirip ya. Lil wasail hukmul maqasid. Jadi ini ngono. Jadi wasilah itu hukumnya seperti inti atau seperti maksud. Mulane sama kene iki krana ziarah kubur kuwi sunnah, maka safar untuk ziarah kubur hukumnya juga sunnah. Orang salafi enggak ziarah kubur itu sunnah, tapi safarnya maksiat. Safarnya haram. Jadi as-safar li ziarah haram, tapi ziarah sunnah. Terus piye, Mbok? Iki karepe dhek iki ngene. Kowe safar ning Jakarta. Terus kebetulan mampir di makam Sunan Bonang. Oleh. Mungkin makam Sunan Bonang ning sampinge dalan piye ngono. Terus mampir. Iki safarnya ke Jakarta. Makanya ziarah Kanjeng Nabi sunnah tapi safar haram. Terus piye jarine wong-wong kuwi safar ning Masjid Nabawi sekalian ziarah. Nah ini tentu saja bertentangan dengan al-amru bi syai' amrun sahih. Kalau memang ziarah itu sunnah, maka apa saja yang mengantarkan pada ziarah ya dadine sunnah, termasuk safar. Aku Lianna law lam takun wasilatu ma'muran biha la jaza tarkul wajib alam tawaqif 'alaiha. Krana umpama wasilah tidak diperintahkan juga, tidak ikut diperintahkan, tentu saja meninggalkan wajib juga boleh. Krana wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan wasilah tadi. Jadi ngambil baju di genteng tidak bisa dikerjakan kecuali dengan tangga. Kalau tangga itu tidak ikut diperintahkan, tentu saja mengambil baju di genteng juga tidak wajib. Bahkan jadi lucu. Perintah itu wajib, tapi gara-gara tidak ada wasilahnya, wasilah tidak diwajibkan, jadi melu gak wajib. Nah, maka mau nggak mau, wasilah pun juga dihukumi sama dengan perintah. Nek perintah wajib, wasilah melu wajib. Nek perintah sunnah, wasilah melu sunnah. Wakana, dan kalau wasilah tidak diwajibkan, wakana tarkul wajib mumtani'an wa kadzalika tarku ma adda ilaihi. Nek meninggalkan wajib itu tidak boleh, tentu saja meninggalkan sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada mengerjakan wajib juga tidak boleh. Humal wasilah imma syar'iyyun wa imma urfiyyun wa imma aqliyun. Wasilah itu ada 3 macam. Ada wasilah syar'iyah, yaitu bersuci. Artinya kita tidak bisa bersuci kecuali, tidak bisa sholat kecuali tanpa suci. Ada wasilah urfiyah atau wasilah adat, seperti mengangkat atau menegakkan tangga untuk naik atap. Ada juga wasilah akliyah, seperti meninggalkan istidbar untuk mengerjakan istiqbal. Wong nek maju yang mesti meninggalkan kalau maju dan mundur tidak bisa bersatu dalam satu waktu. Cukup ya.